Puji Tuhan. Salam. Salam. Ya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita boleh mengadakan atau mengusahakan ibadah Natal Pemuda Remaja Serang dan Cilegon di tahun 2018 ini. Semua tentu karena kemurahan Tuhan. Dan ibadah ini kiranya bukan suatu kebetulan. Sebab itu kita berdoa supaya kiranya Tuhan membukakan rahasia firman-Nya untuk melawat setiap kita, kehidupan kita yang hadir pada saat malam ini, seberapa saja yang hadir. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, terkhusus pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Puji Tuhan, dan kita mohonkan kemurahan Tuhan lewat doa, permohonan kita kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan firman-Nya kepada kita malam ini. Puji Tuhan. Baik, kita melihat tema yang terpampang di depan ini, bahwa Yesuslah Mesias. Ya, bahwa Yesuslah Mesias. Inilah tema Natal di tahun ini. Puji Tuhan. Dari Natal sekolah minggu tanggal 14 yang lalu juga kita sudah melihat tema ini, dan kami juga ada di Medan dalam rangka persekutuan, melayani persekutuan hamba-hamba Tuhan di sana juga dengan tema yang sama, bahwasanya Yesuslah Mesias di kota Binjai pagi hari tanggal 18, kemudian malam hari di kota Medan Loci, dan nanti juga kami akan kembali ke Medan, terkhusus di Paropo di Danau Toba. Puji Tuhan. Dan malam ini kita kembali memperhatikan tema yang sama, yaitu bahwa Yesuslah Mesias. Bahwa Yesuslah Mesias. Puji Tuhan. Selamat malam buat pemuda remaja, kehadiran daripada pemuda remaja. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini, bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita menyambut Natal malam ini, menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita buka hati selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Untuk yang tidak baik, yang tidak suci, kita tutup hati untuk perkara itu semua. Amin, saudaraku. Izinkan firman Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan itu sudah dinyatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 9. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Supaya kamu percaya. Siapa percaya? Supaya kamu percaya. Terus bahwa Yesuslah Mesias. Ya, bahwa Yesuslah Mesias. Terus Anak Allah. Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya kamu oleh imanmu itu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, kalimat dari ayat ini yang harus kita perhatikan adalah bahwa Yesuslah Mesias. Bahwa Yesuslah Mesias, tidak ada lagi Mesias yang lain. Amin, saudaraku. Bahwa Yesuslah Mesias berarti tidak ada lagi Mesias lain. Kalau ada pengakuan bahwa dirinya adalah Mesias, itu adalah Mesias palsu. Jadi kembali saya katakan bahwa Yesuslah Mesias. Puji Tuhan. Saudaraku, karena momen ini adalah momen Natal, maka kita kaitkan dengan kelahiran Mesias. Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang Majus dari timur. Ya, terus? Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Terus? Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya. Dan bertanya-tanya,
Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Terus? Kami telah melihat bintangnya di timur. Ya. Kami datang untuk menyembah dia. Terus? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes terkejut. Kemudian seluruh Yerusalem terkejut. Jadi bukan hanya Herodes yang terkejut, Yerusalem terkejut. Puji Tuhan, ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Terus? Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulannya dari apa yang sudah dibaca ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, menceritakan tentang kelahiran Mesias. Ayat 1 sampai dengan ayat 4 menceritakan tentang kelahiran Mesias. Kemudian dari apa yang sudah kita baca ini, lahirnya Mesias itu pada zaman Raja Herodes. Lahirnya Mesias pada zaman Raja Herodes. Hal ini memberi suatu pengertian bagi kita tentang Mesias. Jadi kalau Mesias dilahirkan pada zaman Raja Herodes, justru semakin memberi pengertian bagi kita tentang Mesias. Lihat ayat 5 sampai ayat 6, baca. Mereka berkata kepadanya, Ya. Di Bethlehem di tanah Yudea, Ya. karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Terus? Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, Ya. engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Memerintah Yehuda. Terus? Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin terus? yang akan menggembalakan umatku Israel. Puji Tuhan. Mesias adalah seorang pemimpin. Berarti di sini ada, jadi dalam ayat 5 sampai 6, Mesias itu adalah pemimpin. Sesuai dengan apa yang tertulis ayat 6 ini, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin. Jadi dengan lahirnya Mesias pada zaman Raja Herodes memberi suatu pengertian bahwa Mesias adalah seorang pemimpin. Amin, saudaraku. Bahwa Mesias adalah seorang pemimpin. Berarti di sini ada dua pemimpin. Ya, di sini ada dua pemimpin. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Di mana pemimpin sedang berhadapan dengan pemimpin. Haleluya. Tetapi tadi sudah diawali di dalam Yohanes pasal 2 ayat 31 bahwa Yesuslah Mesias. Puji Tuhan. Haleluya. Matius pasal 23. Lebih rinci kita memperhatikannya di dalam Injil Matius pasal 23. Ayat 10 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Ya, janganlah pula kamu disebut pemimpin. Terus? Karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ya, terus? Barang siapa terbesar di antara kamu. Ya, ulangi dulu ayat 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Terus? Karena hanya satu pemimpin. Karena hanya satu pemimpinmu. Terus? Yaitu Mesias. Yaitu Mesias. Jadi jangan ada seorang pun di atas muka bumi ini disebut pemimpin. Karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Yaitu Mesias. Hanya satu pemimpin, yaitu ya, berarti dialah pemimpin di atas segala pemimpin. Dialah pemimpin sejati. Hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Tidak ada lagi yang lain. Puji Tuhan. Tapi tadi kita sudah melihat bahwa Mesias dilahirkan pada zaman Raja Herodes. Berarti ada Mesias lain. Puji Tuhan. Ayat 11 sampai 12. Barang siapa terbesar di antara kamu. Barang siapa terbesar di antara kamu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Perhatikan itu, hendaklah menjadi pelayan Tuhan. Ayat 2. Dan barang siapa meninggikan diri, Ya. ia akan direndahkan. Perhatikan sebaliknya. Terus. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Selanjutnya, tanda bagi mereka yang mengakui bahwa hanya satu pemimpin yaitu Mesias adalah orang yang rendah hati. Sesuai dengan ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi,
saudaraku, tanda bagi mereka yang mengakui bahwa pemimpin itu hanya satu, yaitu Mesias, adalah orang yang rendah hati. Kalau tidak rendah hati, ia tidak akan pernah mengakui, tidak pernah mengakui bahwa bahwa Mesias adalah pemimpin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hanya orang yang rendah hati yang mengakui bahwa Mesias adalah pemimpin. Kalau dia tidak rendah hati, dia tidak akan pernah mengakui bahwa Mesias adalah seorang pemimpin. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu, mari kita satu dengan yang lain saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baik perkataan selalu berada di bawah, tidak selalu di atas menggurui. Baik juga sikap, perbuatan, gerak-gerik selalu berada di bawah. Itu orang yang rendah hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tapi rendah hatinya tidak boleh pura-pura. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti merendahkan diri supaya kelak ditinggikan oleh Tuhan. Injil Lukas 22. Injil Lukas 22 ayat 24 terlebih dahulu, baca Yosua. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Percakapan waktu perjamuan malam. Ya. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Ya, terjadi pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Ada berapa murid Yesus? 12. Terjadi pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Terus? Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Nah, di sini kita perhatikan terjadi pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Karena satu dengan yang lain berlomba-lomba menjadi yang terbesar. Karena satu dengan yang lain berlomba-lomba menjadi yang terbesar. Amin, saudaraku. Tidak berjuang untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Jadi satu dengan yang lain masing-masing berusaha untuk ingin diakui oleh orang lain. Sebab itu mereka berlomba-lomba, saling berlomba-lomba untuk saling menjadi yang terbesar. Kalau berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar, di situ pasti ada perselisihan. Di situ ada pertengkaran. Di situ ada selisih paham, di situ ada keributan, di situ ada masalah. Bayangkan 12 murid mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, tetapi justru mereka bertengkar. Kenapa terjadi pertengkaran? Karena satu dengan yang lain berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar. Puji Tuhan. Ini suatu kekeliruan sebetulnya. Ayat 25. Yesus berkata kepada mereka. Lalu melihat situasi yang ada, selanjutnya Yesus berkata kepada murid-murid. Terus? Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Terus? Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Puji Tuhan. Karena melihat situasi, karena Tuhan, setelah Yesus melihat pertengkaran mereka, lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, yaitu raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Itu strip pertama. Strip yang kedua, orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Inilah ukuran pemimpin di dalam dunia. Amin, saudaraku. Memang orang dunia begitu, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar. Ingin selalu diakui keberadaannya. Tetapi justru pada saat berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar, justru di situ ada terjadi pertengkaran satu dengan yang lain. Sebab itu Yesus memberi perumpamaan tentang seorang pemimpin menurut ukuran dunia. Pemimpin menurut ukuran dunia adalah strip pertama, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Strip yang kedua, orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Nah, inilah pemimpin untuk ukuran dunia. Sekarang bandingkan pemimpin di dalam Tuhan. Ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian. Ya. Terus? Melainkan yang terbesar di antara yang terbesar hendaklah menjadi sebagai hendak yang paling muda. Menjadi yang paling muda. Terus? Dan pemimpin sebagai pemimpin pelayan. Sebagai pelayan. Pemimpin di dalam Tuhan. Sekarang kita bandingkan pemimpin dalam Tuhan, yaitu strip pertama, yang terbesar menjadi yang paling muda. Strip yang kedua,
Pemimpin sebagai pelayan Tuhan. Itu pemimpin di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi 12 murid ini belum mengerti tentang kepemimpinan di dalam Tuhan. Sebab itu mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar. Memang untuk ukuran dunia, pemimpin dunia, saudaraku, adalah raja-raja, bangsa-bangsa, memerintah rakyat mereka. Memang itu pemimpin di dunia. Kemudian yang menjalankan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Pemimpin di dalam Tuhan adalah yang terbesar menjadi yang paling mudah. Pemimpin menjadi pelayan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi pemimpin dalam Tuhan yang terbesar menjadi yang paling mudah. Pemimpin menjadi pelayan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat dua kata. Tadi yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda, pemimpin menjadi pelayan. Mari kita lihat muda dan pelayan. Muda dulu terlebih dahulu. Muda dan pelayan. Diawali dengan muda dulu. Tadi yang terbesar menjadi yang muda. Mari kita lihat muda di sini. Apa muda? Muda sinonimnya minim pengalaman. Artinya senantiasa ingin diajar. Itu muda. Amin, saudaraku. Muda berarti minim pengalaman. Ya, berarti kalau minim pengalaman senantiasa ingin diajar. Senantiasa ingin diajar. Jangan sampai kita masih muda, jangan sampai kita orang muda tetapi merasa sudah tua, senior, sehingga tidak mau diajar. Puji Tuhan. Jadi muda sinonimnya minim pengalaman, artinya senantiasa ingin diajar. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang keempat, baca terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Maka apabila gembala agung datang, terus kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Ya, orang muda, perhatikan orang muda, terus tunduklah kepada orang-orang yang tua. Terus dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya, terus sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Orang-orang muda tunduk kepada orang yang tua dan saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Karena Allah itu sangat menentang orang yang congkak, orang yang sombong tinggi hati. Jadi orang yang muda atau minim pengalaman itu tunduk kepada yang tua. Banyak belajar kepada senior, belajar, rindu untuk diajar. Itu arti muda. Amin, saudaraku. Muda tunduk kepada yang tua, berarti belajar dari pengalaman. Senantiasa rindu untuk diajar. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Rindu untuk diajar. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi sebaliknya Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6, baca. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan. Sebab itu biarlah kiranya kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kelak kita ditinggikannya pada waktunya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, berarti jangan meninggi-tinggikan diri. Ketika seseorang meninggi-tinggikan diri, di situ ada gejolak. Kalau kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, berarti jangan meninggi-tinggikan. Sebab pada saat kita meninggikan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, di situ nanti ada gejolak. Siapa yang sanggup meninggikan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat? Tidak ada yang bisa. Tapi kalau ada orang meninggikan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita ini ada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di tengah ibadah dan pelayanan ini, kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan menunjukkan bahwa kita ada di bawah tangan Tuhan yang kuat.
Maka saat kita melayani Tuhan dengan menyombongkan diri, di situ ada gejolak yang hebat. Sebab itu orang muda memang harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Selalu rindu untuk diajar. Karena muda sinonimnya adalah minim pengalaman. Kalau menyadari bahwa kita minim pengalaman, berarti rendahkanlah dirimu, masing-masing kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya tidak ada gejolak. Setiap kehidupan yang mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka ia akan ditinggikan pada waktunya. Jadi kita tidak perlu meninggikan diri. Nanti Tuhan yang akan meninggikan kita, tinggal tunggu waktunya saja. Amin, saudaraku. Baik pun di tempat di mana pemuda remaja bekerja, baik dimanapun pemuda remaja menuntut ilmu, dimanapun komunitas saudara, masing-masing kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin, saudaraku. Nanti Tuhan yang akan meninggikan kita. Kalau kita meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan kita. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak. Supaya tidak ada gejolak, masing-masing kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin, saudaraku. Itu arti muda. Jadi kalau mau menjadi yang terbesar, hendaklah menjadi yang paling muda. Berarti senantiasa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya tidak ada gejolak. Nanti waktunya Tuhan akan tinggikan kita pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat tentang pelayan. Pelayan berarti menjadi hamba. Pelayan berarti menjadi hamba. 1 Korintus 4. 1 Korintus 4. Kita belajar dari firman Tuhan ya. Amin, saudaraku. Tidak salah belajar dari kehidupan orang lain. Ilustrasi tidak salah, tetapi saya lebih suka menyampaikan firman ayat, menjelaskan ayat. Karena kesaksian Yesus adalah roh dan nubuat, jauh lebih kuat daripada kesaksian manusia, siapapun dia, sekalipun dia terkenal, sekalipun dia orang hebat. Saya kira kesaksian Yesus adalah roh dan nubuat, sesuai dengan kitab Wahyu. Amin, saudaraku. Roh dan nubuat. Sekali waktu manusia bisa hidup benar, suci, rendah hati hari ini, besok belum tentu. Sebab itu kesaksian Yesus adalah roh dan nubuat, pasti tergenapi. Kesaksian manusia belum tentu. Sebab itu saya jarang sekali menyampaikan ilustratif tentang kebenaran manusia, siapapun dia, entah itu pejabat tinggi, entah siapa saja. Amin, saudaraku. Baik, sekarang kita akan melihat tentang pelayan. Tadi yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda, kemudian pemimpin menjadi pelayan. Mari kita lihat pelayan. Praktek sehari-hari dari pelayan. Tadi praktek muda, sekarang praktek pelayan. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Terus? Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dipercayakan rahasia Allah. Demikianlah hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi hamba sebagai pelayan Tuhan, yang dituntut dari seorang hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan adalah supaya dapat dipercaya. Yang dituntut dari seorang hamba Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan adalah dapat dipercaya. Itu hamba Tuhan. Yang dituntut dari seorang hamba Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan adalah dapat dipercaya. Itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus dapat dipercaya. Imam-imam harus dapat dipercaya. Orang yang sudah melayani pekerjaan Tuhan harus dapat dipercaya. Yang sudah bekerja, dimanapun engkau bekerja, harus dapat dipercaya. Apalagi melayani pekerjaan Tuhan, harus dapat dipercaya. Tidak boleh main belakang.
seperti terlihat baik, tapi hatinya tidak baik. Jadi yang dituntut dari seorang hamba Tuhan adalah, dari seorang pelayan Tuhan adalah dapat dipercaya. Siapa yang dapat dipercaya di sini? Yang belum dapat dipercaya, berarti masih suka main belakang. Puji Tuhan. Apa yang dituntut dari seorang pelayan Tuhan? Dapat dipercaya. Sudah dapat dipercaya. Kenapa? Masih suka main belakang. Kalau tidak dilihat tidur. Puji Tuhan. Siapa rindu mau menjadi pelayan Tuhan? Tinggi-tinggi. Kalau kepala belum angkat tangan, harus ini. Ini angkat tangan. Haleluya. Mau melayani Tuhan? Puji Tuhan. Yang dituntut dari seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan apa? Dapat dipercaya. Jadilah kepercayaan Tuhan. Setiap kepercayaan Tuhan pasti dipercaya orang. Kalau dia dipercaya Tuhan, pasti dapat dipercaya orang. Tapi kalau dipercaya orang, belum tentu dapat dipercaya oleh Tuhan. Ayo mulai sekarang belajar untuk melayani Tuhan, dipercaya dan dapat dipercaya. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Titus 2 Titus 2 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Baca. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Ya, sekarang kita lihat hamba ya yang melayani Tuhan. Baca. Hamba-hamba, hai pelayan Tuhan. Terus Hendaklah taat kepada tuannya ya, dalam segala hal. Ya, terus Dan berkenan kepada mereka. Ya. Jangan membantah. Ya. Jangan curang. Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Terus supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Puji Tuhan. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal. Taat, seorang hamba harus taat kepada tuannya dalam segala perkara. Selanjutnya berkenan kepada tuannya. Seorang hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala perkara. Kemudian berkenan kepada tuannya. Syaratnya, hamba yang taat dan berkenan kepada tuannya, syaratnya ada dua. Satu, jangan membantah. Itu syaratnya. Satu, jangan membantah. Puji Tuhan. Sekalipun ada kekurangan dari Tuhan, jangan membantah, jangan suka menggurui, mengajari, jangan membantah. Walaupun sulit dan sukar, jangan membantah. Amin, saudaraku. Itu. Jadi seorang hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala perkara. Kemudian berkenan kepada tuannya, syaratnya jangan membantah. Jangan memberontak. Walaupun sulit, walaupun sakit, walaupun tidak enak, jangan membantah. Jangan sesekali membantah. Amin, saudaraku. Itulah hamba yang taat dan berkenan kepada Tuhannya. Yang pertama, jangan membantah. Puji Tuhan, saya sudah saksikan di Medan. Kalau misalnya tujuan saya datang ke Medan untuk mencari uang, maka tentu saya akan mencari pelayanan yang lebih besar di sini. Tetapi karena Tuhan yang utus saya ke Medan, apapun resikonya, berapapun biaya, apapun harga yang harus saya bayar, jangan membantah. Karena Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang utus, jangan membantah. Amin, saudaraku. Walaupun sulit, walaupun susah,
jangan membantah. Kemudian yang kedua, jangan curang. Itu hamba yang taat dan berkenan kepada tuannya. Yang kedua, jangan curang. Jangan curang. Harus adil. Berlaku adil satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan berlaku curang. Berarti jujur di hadapan Tuhan, adil di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayo, masih banyak di antara kita masih berlaku curang. Untuk pekerjaan Tuhan tidak seberapa, tapi untuk keinginannya banyak sekali. Itu namanya curang. Hamba-hamba Tuhan dari hamba-hamba Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi supaya kita berkenan kepada Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, syaratnya jangan membantah. 1, 2, jangan curang. Berarti jujur, adil, tidak ada dusta. Puji Tuhan. Haleluya. Sebaliknya, ya, syaratnya tadi jangan membantah, jangan curang. Sebaliknya ayat 10 baca kembali. Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Ya. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat. Sebaliknya seorang hamba hendaklah dalam keadaan 1, tulus, 2, setia. Puji Tuhan. Tulus berarti melayani Tuhan dengan hati. Itu tulus. Amin, saudaraku. Tulus, hendaklah ia selalu tulus dan setia. Tulus berarti melayani dengan hati, bukan dengan pikiran, tapi dengan hati. Orang bisa melayani pekerjaan Tuhan tanpa hati. Itu dengan pikiran. Berarti dia bekerja hanya karena aturan. Dia bekerja karena aturan saja. Ya, kalau tidak ada aturan, dia tidak akan bekerja. Tapi orang yang tulus, pasti dia bekerja dari hatinya. Dia bekerja dari hati. Orang yang bekerja dari hati pasti tulus. Tapi kalau bekerja karena aturan, belum tentu dari hati. Belum tentu tulus. Dapat dipahami, saudaraku. Jadi tulus itu melayani dengan hati, bukan dengan aturan. Dapat dipahami, saudaraku. Bukan dengan aturan. Kalau melayani karena aturan, belum tentu tulus, belum tentu dari hati. Itu karena aturan saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Perhatikanlah firman ini. Supaya berkenan kepada Tuhan, hendaklah tulus. Kemudian setia. Setia. Puji Tuhan. Setia berarti bertanggung jawab. Setia berarti bertanggung jawab. Puji Tuhan. Kalau tidak setia, tidak bertanggung jawab. Puji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan di atas pundak kita ini masing-masing, pikulah itu sampai setia. Tetapi kalau misalnya berhenti di tengah jalan, itu bukan hamba yang setia, berarti tidak bertanggung jawab. Kita sudah mendapatkan pelajaran dari ibadah pendalaman Alkitab, kitab Rut, ketika Elimelek pergi ke Moab bersama keluarga, istri dan anak Naomi. Sesampainya di Moab, Elimelek sang kepala rumah tangga meninggal, mati. Lalu 2 anak Naomi mati juga, Malon dan Kilion. Tinggal Naomi dan kedua menantunya seorang diri. Tinggal seorang diri menjadi janda, juga menantunya seorang janda. Lalu karena dia merasa rasa pahit di Moab, lalu dia kembali ke Bethlehem bersama dengan 2 menantunya. Kemudian di tengah perjalanan, Naomi berkata kepada kedua menantunya yang sama-sama janda, hendaklah engkau kembali kepada bangsamu dan kepada Allahmu.
Itu untuk yang pertama kali, tetapi mereka masih tetap terus berjalan. Kemudian untuk yang kedua kali, Naomi berkata pernyataan yang sama kepada Ruth dan Orpa. Namun kedua menantunya tetap mengikuti Naomi. Untuk yang ketiga kali, Naomi berkata dengan perkataan yang sama, kembalilah kepada bangsamu dan Allahmu. Pada saat itulah Orpa kembali kepada bangsanya, dari tengah jalan kembali kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Tetapi Ruth tetap berpaut kepada Naomi. Dia tetap setia. Puji Tuhan. Haleluya. Kita juga bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa kita masing-masing. Amin, saudaraku. Jangan berhenti di tengah jalan. Belajarlah untuk menjadi kehidupan yang setia. Pribadi, kehidupan muda remaja yang setia di hadapan Tuhan berarti bertanggung jawab. Kalau dia tidak setia, pasti dia tidak bertanggung jawab. Yang sudah melayani sesuai dengan karunia-karunia dan jabatan Roh Kudus, belajar setia. Amin, saudaraku. Berarti bertanggung jawab. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kembali kita membaca Injil Lukas 22. Baca ayat 27 tadi. Ayat 26. Demikian firman Di ayat 27 pembacaan ayat 26. Terus. Tetapi kamu tidaklah demikian. Tetapi kamu tidaklah demikian. Terus. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Siapa yang mau jadi yang terbesar? Puji Tuhan. Hendaklah menjadi yang palingmu. Ayo rendah hati. Kemudian. Dan pemimpin sebagai pelayan. Siapa mau jadi pelayan Tuhan? Siapa yang mau jadi pemimpin? Ayo layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Saya yakin orang yang melayani pasti dia disebut pemimpin. Orang yang mudah merendahkan diri pasti dia terbesar. Tidak mungkin tidak. Alkitab tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah meleset. Itu sebabnya saya katakan tadi kesaksian Yesus adalah roh dan nubuat. Tapi kalau kesaksian seorang pembesar, siapa pun dia terkenal di muka bumi ini, belum tentu roh dan nubuat. Tapi kesaksian Yesus roh dan nubuat. Amin, saudaraku. Kalau mau yang jadi terbesar, ayo rendah hati. Kalau mau menjadi seorang pemimpin, ayo layani Tuhan. Layani Tuhan. Dimanapun kita berada, layani Tuhan. Amin semua. Puji Tuhan. Ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar? Siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Siapa yang lebih besar kira-kira? Yang duduk makan atau yang menyediakan makanan? Yang duduk duduk makan. Loh, kok enggak tahu pelajaran ini toh? Kalau saudara masuk ke warung Padang, yang terbesar siapa? Yang jadi tuan siapa? Yang duduk Jangankan di warung Padang, warteg aja yang duduk tetap yang duduk makan. Siapa yang terbesar? Yang menyuguhkan makanan atau yang duduk makan? Yang duduk makan. Yang jadi tuan adalah yang duduk makan. Tapi perhatikan, ayat 20 terus. Bukankah dia yang duduk makan? Ya. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus, kesimpulannya Yesus adalah pemimpin sejati. Dia adalah pemimpin sejati. Dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya sesuai dengan pernyataan ini. Siapa yang terbesar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu, melayani kamu. Yesus adalah pemimpin terbesar, pemimpin sejati dalam sepanjang sejarah. Amin, saudaraku. Amin. Ayo, kalau mau yang terbesar, hendaklah menjadi yang paling muda. Kalau mau jadi pemimpin, layani Tuhan sungguh-sungguh. Yesus adalah Mesias. Dialah pemimpin sejati. Amin, saudaraku. Amin. Tidak ada yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita melihat
contoh seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Merindu ya? Amin saudaraku? Mau melihat contoh seorang hamba Tuhan yang rendah hati? Baik, perhatikanlah. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 20. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ya. Terus? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Puji Tuhan. Di sini kita melihat orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi untuk menanyakan, siapakah engkau? Orang Lewi, seorang imam diutus orang Yahudi dari Yerusalem untuk menanyakan siapakah Yohanes Pembaptis. Haleluya. Lalu ia menjawab, lalu ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Puji Tuhan, ini pengakuan yang jujur. Puji Tuhan, aku bukan Mesias. Haleluya. Kemudian ayat 21 sampai dengan ayat 22. Lalu mereka bertanya kepadanya, Ya. Kalau begitu siapakah engkau? Kalau begitu siapakah engkau? Terus? Elia. Terus? Dan ia menjawab, bukan. Bukan. Terus? Engkaukah nabi yang akan datang? Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Terus? Maka kata mereka kepadanya, Ya. siapakah engkau? Ya. Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Ya, harus memberi suatu pertanggungan jawab kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Terus? Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Iya. Puji Tuhan. Orang-orang utusan itu bertanya, apakah engkau Elia? Berarti sebagai orang yang berkuasa. Sebetulnya dia Elia yang diutus oleh Tuhan. Karena dia akan membuka jalan bagi dia. Dialah Elia yang diutus Tuhan. Tetapi sekalipun dia berkuasa, tetap dia berkata, bukan. Sebab ukuran seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin yang rendah hati bukan dilihat dari kuasanya. Apakah engkau Elia? Berarti yang berkuasa? Bukan, bukan. Kemudian engkaulah nabi yang akan datang? Dia adalah nabi yang terakhir. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir. Dia berkata, bukan, bukan. Nabi itu bernubuat dapat melihat isi hati Tuhan, isi hati manusia. Tapi sekalipun demikian, bukan, bukan. Lalu dia tetap didesak, siapa engkau? Kami harus membawa pertanggungjawaban kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Lihat jawab Yohanes Pembaptis kepada utusan-utusan orang Yahudi itu, ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Iya, terus luruskan jalan Tuhan. Iya. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Iya. Bagi Yohanes Pembaptis yang terpenting adalah menyuarakan hati Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan pengakuan yang jujur, tidak berdusta. Itu yang terpenting bagi Yohanes Pembaptis. Yang terpenting bukan soal siapa yang berkuasa, sudah bikin mukjizat sampai jungkir balik. Bukan itu yang nomor satu bagi dia. Yang nomor satu bagi seorang hamba Tuhan yang rendah hati adalah menyuarakan, menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan isi hati Tuhan yang paling dalam, itu nomor satu. Bukan soal mujizat, bikin orang rubuh sampai jungkir balik. Bukan itu nomor satu. Biar dia rubuh jungkir balik, kalau dia tidak pikul salib, orang semacam ini tidak akan pernah berubah. Jadi ukurannya bukan Elia yang berkuasa. Elia itu dapat menurunkan api dari langit ke bumi ini. Dan dia juga menutup langit supaya supaya hujan tidak turun. Tetapi bukan soal kuasa itu, bukan soal mukjizat itu. Yang terpenting bagi seorang hamba Tuhan yang rendah hati adalah menyampaikan isi hati Tuhan. Dimanapun pemuda remaja berada, sampaikan isi hati Tuhan kepada mereka. Bukan soal mukjizat. Mukjizat, puji Tuhan, itu pasti terjadi.
Tapi tidak ada artinya mukjizat kalau saudara tidak menyampaikan isi hati Tuhan, tidak mau memberitakan salib dimanapun Anda berada. Tidak ada artinya. Ayo suarakan, sampaikan suara hati Tuhan. Beritakan salib dimanapun Anda berada. Pikulah salib itu. Perkataan selalu di bawah, sikap perbuatan selalu di bawah. Bukan soal mukjizatnya, bukan soal siapa yang terbesar, bukan soal dia nabi yang bernubuat, bukan itu. Bukan itu. Tapi yang terpenting bagi seorang muda yang melayani Tuhan sekarang ini adalah menyampaikan isi hati Tuhan, memberitakan salib dimanapun Anda berada. Jangan sampai saudara berbuat jahat, kita balas dengan kejahatan. Tetapi yang Tuhan mau, bawa isi hati Tuhan. Tidak mesti harus dari mulut, tapi dari sikap dan perbuatan. Amin, saudaraku. Apa engkau seorang Elia? Padahal dia Elia yang diutus oleh Tuhan, karena dia harus membuka jalan bagi dia. Bukan. Artinya bukan soal mukjizat. Engkau nabi yang bernubuat? Bukan. Yang terpenting bagi seorang hamba Tuhan adalah rendah hati. Apa tandanya? Menyampaikan isi hati Tuhan, memberitakan salib dimanapun kita berada. Ya, amin, saudaraku. Setuju? Haleluya. Puji Tuhan. Jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan. Mungkin saja dia salah, kita benar. Lalu dalam keadaan benar, dia mempersalahkan kita. Ya tidak usah, tidak penting itu. Yang terpenting, pikul saja salib. Sampaikan isi hati Tuhan. Ini loh isi hati Tuhan. Suarakan dia. Amin, saudaraku. Dialah, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Bukan berseru-seru di gedung istana. Nah, itu loh ukurannya. Puji Tuhan. Orang banyak berseru di istana walaupun ditolak, tetapi dia ditolak walaupun dialah nabi yang bersuara, yang berseru-seru di padang gurun. Apa yang dia serukan? Yang dia serukan adalah luruskan jalan Tuhan. Luruskan jalan Tuhan. Selama ini kita hidup persis seperti ular, menjalar di atas tanah berliku-liku. Sebab itu Tuhan berkata, luruskan jalan Tuhan. Amin, saudaraku. Luruskan jalan Tuhan. Persis seperti apa yang dia ucapkannya di dalam Injil Matius. Sejenak dulu kita baca Injil Matius pasal yang ke-3. Injil Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-6 sampai 7 baca. Nanti kita kembali lagi Injil Yohanes 1. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yohanes membaptis. Ya. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ya, itu yang setelah bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka. Terus, hai kamu keturunan ular beludak. Iya, tadi kan yang diutus adalah orang Lewi, kemudian imam dari Yerusalem, kemudian juga nanti ada orang Farisi. Tetapi lihat di sini, hai orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka. Terus, hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. Terus, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Puji Tuhan. Jadi luruskanlah jalan bagi Tuhan. Berarti kita sudah banyak hal yang tidak baik berliku-liku seperti ular yang menjalar di tanah. Banyak yang tidak beres, harus diluruskan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kita tidak boleh melarikan diri seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang Farisi dan Saduki. Dia berkata di sini, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Kita tidak akan bisa melarikan diri dari penghukuman. Apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai nantinya. Sebab itu luruskanlah jalan bagi Tuhan. Kehidupan yang berliku-liku seperti ular
menjalar di darat. Itu harus diluruskan. Dengan apa? Dengan berita salib. Dengan firman yang disuarakan itu. Berita salib itu yang harus disampaikan untuk meluruskan ular yang berliku-liku. Ular hanya bisa diluruskan oleh sepotong kayu salib dari mulut sampai ekor, barulah dia lurus. Ular tidak akan pernah lurus kalau dia tidak diluruskan oleh berita salib. Hanya salib yang bisa meluruskan ular. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terimalah, telanlah itu berita salib supaya semua lurus. Telanlah itu. Hai yang berliku-liku, hidup berliku-liku selama ini. Telanlah itu berita salib supaya kehidupan kita diluruskan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau saudara merasa berliku-liku selama ini, terimalah berita salib. Telanlah itu supaya kehidupan kita diluruskan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian ayat 24. Yohanes 1 ayat 24, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Ya, ular buludak tadi. Terus mereka bertanya kepadanya, katanya, ya. Mengapa engkau membaptis? Mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias. Jika engkau bukan Mesias. Terus bukan Elia, ya. Dan bukan Nabi yang akan datang. Iya, terus Yohanes menjawab mereka katanya. Terus Aku membaptis dengan air. Terus tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Ya. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Ya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Puji Tuhan. Lihat